pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizka dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keterampilan otomotif dengan judul perawatan silinder head. Wah, tentunya episode kali ini akan menarik ya bagi Anda kaum laki-laki di rumah. Nah, yang akan menjelaskan episode kali ini tentunya narasumber yang memang sudah ahli di bidangnya. Yuk kita langsung simak penjelasan dari narasumber berikut ini. Pemirsa, kepala silinder atau silinder head merupakan bagian dari mesin yang bekerja menciptakan kompresi bersamaan dengan piston mesin. Kepala silinder atau silinder head dinamakan demikian karena selalu berada di atas dari silinder atau piston. Dengan adanya klep-klep di silinder, maka kondisi ruang bakar dapat diatur sedemikian rupa sehingga bekerja normal. Konstruksi kepala silinder ditempatkan atau dipasang di bagian atas silinder blok dengan cara dibaut menggunakan baut silinder head dan dijamin oleh gasket kepala silinder. Mekanisme yang biasa diletakkan di kepala silinder antara lain mekanisme katup, camshaft, termostat, dan lain-lain. Pada kepala silinder juga dilengkapi dengan saluran air pendingin atau water jacket yang meradiasi panas dari mesin, berfungsi juga untuk mendinginkan mekanisme katup dan busi. Bahan yang biasa digunakan adalah besi tuang. Namun, seperti blok silinder, kepala silinder telah banyak menggunakan paduan aluminium yang lebih ringan dan memiliki tingkat radiasi panas yang lebih baik. Kerusakan pada silinder head atau kepala silinder biasanya terjadi karena overheating dan kesalahan penanganan saat mesin overheat. Pada kepala silinder atau silinder head, sering kita lihat banyak lubang-lubang, di antaranya adalah lubang baut pengikat, lubang pelumasan oli, dan juga lubang pendinginan oleh air. Gasket kepala silinder atau silinder head gasket terletak di antara silinder blok dan silinder head yang berfungsi mencegah kebocoran kompresi, air pendingin, dan oli. Gasket silinder head harus memiliki ketahanan panas dan tekanan pada setiap perubahan temperatur. Umumnya, gasket silinder head terbuat dari karbon clad sheet steel, gabungan karbon dengan lempengan baja. Tujuan mempelajari perawatan silinder head adalah agar kita dapat merawat sendiri kepala silinder pada mobil kita, agar kita dapat memperbaiki sendiri apabila ada komponen pada mobil kita yang sedang bermasalah, dan kita dapat membantu orang lain bila mobilnya bermasalah pada komponennya. Manfaat mempelajari perawatan silinder head antara lain: 1. Agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijadikan referensi bagi pengajar serta peserta didik. Oke pemirsa, tentunya Anda pasti sudah mengerti kan apa sih tujuan dan manfaat dari perbaikan silinder head yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Tentunya masih akan ada penjelasan berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus.
Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, sebelum kita mulai melakukan perawatan pada silinder head, ada baiknya kita mempersiapkan ruang atau tempat, peralatan, dan komponen yang akan kita gunakan. Ruang atau tempat, kita mempersiapkan ruangan atau tempat yang luas, bersih, sejuk, dan terang untuk memudahkan kita dalam bekerja serta mempunyai ruang gerak yang cukup luas. Peralatan dan komponen. Satu, kotak alat berjumlah 1 buah. 2, kunci sok berjumlah 1 set. 3, kunci momen berjumlah 1 set. 5, pistol udara atau kompresor berjumlah 1 unit. 6, mistar lurus berjumlah 1 unit. 8, bak air berjumlah 1 buah. 10, sikat baja berjumlah 1 buah. Komponen atau bahan. 1, mobil 1 unit. 1 set packing kepala silinder berjumlah 1 unit. 1 solar atau bensin berjumlah secukupnya untuk mencuci atau membersihkan komponen kepala silinder. Lalu, kain atau lap berjumlah 2 buah untuk membersihkan komponen dan tangan. Tampaknya semakin asik ya pemirsa kita membahas keterampilan yang satu ini. Setelah tadi kita mendengarkan tentang apa saja sih alat dan bahannya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan menyaksikan penjelasan mengenai proses untuk melakukan perbaikan silinder head dalam keterampilan otomotif ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus.
Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di tempat duduk Anda dan masih serius mengikuti pembahasan mengenai perbaikan silinder head dalam keterampilan otomotif mobil ini. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan membahas tentang bagaimana prosesnya untuk melakukan perbaikan silinder head dalam keterampilan otomotif mobil ini. Yuk kita simak kembali penjelasan dari narasumber berikut. Pemirsa, kita akan mulai melakukan perawatan pada kepala silinder. Tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Keselamatan kerja. Lepaskan dahulu terminal negatif baterai. Jangan menggosok pada blok silinder, karena partikel-partikel kertas gosok yang masuk ke silinder dapat menimbulkan keausan. Perhatikan urutan dan momen pengerasan pada baut-baut kepala silinder. 2. Pelepasan kepala silinder. Setelah melepaskan terminal negatif baterai, buang air pendingin dari radiator dan blok motor. Gunakan keran-keran pembuangan. Lalu, lepas selang radiator bagian atas dan kabel busi dan kabel pengukur temperatur. Perhatikan urutan melepas unit katup penekan. Lepas batang-batang penekan dan susun berurutan. Hati-hati saat melepas baut saluran buang, jangan sampai patah. Sebelum melepas, beri pelumas penetran terlebih dahulu. 3. Dua cara melepas saluran masuk dan buang. Pada saat kepala silinder masih terpasang, kita melepas saluran masuk dan buang. Kemudian kepala silinder dikeluarkan dan saluran masuk dan buang tetap tinggal dalam ruang motor. Jika skrup-skrup saluran masuk dan buang tidak dapat dilepas pada kepala silinder yang masih terpasang, kita dapat melepas pipa knalpot pada saluran buang, kemudian kepala silinder akan dikeluarkan bersama dengan saluran masuk dan buang yang masih terpasang. Untuk ini, kabel dan selang pada karburator harus dilepas terlebih dahulu. Lepas baut kepala silinder dan perhatikan urutannya. 4. Pemeriksaan. Pemeriksaan permukaan kepala silinder dari keausan atau retak. Periksa keausan permukaan kepala silinder dengan kriteria A sampai maksimal 0,2 mm, B sampai maksimal 0,05 mm. Periksa juga kelurusan saluran masuk dan buang pada kepala silinder dengan kebengkokan maksimum 0,2 mm. Dan periksa keretakan kepala silinder di sekitar dudukan katup buang jika oli tercampur dengan air pendingin. 5. Pembersihan. Bersihkan permukaan berpacking dengan skrup dan sikat kawat. Perhatikan lubang-lubang ulir baut kepala silinder pada blok silinder, karena lubang-lubang tersebut harus bersih. Semprot dengan kompresor udara. Lalu, cuci kepala silinder dan perlengkapannya dengan solar.
Periksa kelurusan permukaan saluran masuk dan buang dengan kebengkokan maksimum 0,2 mm. Periksa kelurusan permukaan blok silinder dengan kriteria B maksimal 0,1 mm, A maksimal 0,05 mm. Enam, pemasangan kembali. Pasang packing, berivet jika permukaan packing tidak dilapisi bahan sintetis. Perhatikan tanda TOP pada packing. Terkadang ada ring kaset yang perlu dipasang pada lubang-lubang air pendingin. Beri pelumasan pada baut-baut kepala silinder. Perhatikan urutan pengencangan baut atau momen pengencangan. Perhatikan urutan pengencangan unit tuas penekan katup atau momen pengerasan. Dan jangan lupa pembuangan udara pada sistem pendinginan. Pemirsa, sudah cukup jelas bukan pembahasan mengenai bagaimana proses dalam melakukan perbaikan silinder head dalam keterampilan otomotif mobil. Sesaat lagi kami akan kembali dan menjelaskan tentang apa saja tips dan triknya untuk melakukan perbaikan silinder head. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami untuk mendengarkan penjelasan selanjutnya mengenai apa saja sih tips dan triknya dalam melakukan perbaikan silinder head dalam keterampilan otomotif mobil ini. Yuk kita langsung simak kembali penjelasan narasumber berikut. Pemirsa, tips dan trik yang dapat saya berikan untuk episode kali ini adalah 1. Lakukanlah pengecekan pada kepala silinder mobil Anda setelah berjalan 1000 sampai 3000 km. Biasanya, setelah berjalan sepanjang itu, celah katup berkurang dan harus di-setel lagi. 2. Selalu menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan fungsinya.
Kesimpulan, dunia otomotif, khususnya otomotif mobil, merupakan dunia yang sangat menarik. Saya berharap agar acara ini dapat menjadi motivasi bagi mereka yang berminat untuk menjadi seorang mekanik yang handal. Tidak hanya dapat membuka usaha sendiri, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami mengenai perbaikan silinder head dalam keterampilan otomotif ini. Semoga ada manfaat bagi Anda setelah Anda menyaksikan acara ini dan menjadikan inspirasi serta motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam dalam bidang otomotif ini, Anda bisa langsung datang ke lembaga kursus atau pelatihan terdekat dan dinas pendidikan setempat. Atau Anda juga bisa mengunjungi langsung di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rizka beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang berbeda. Salam Infokursus.